Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berbagi dalam Kasih. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk merenungkan kasih-Mu yang agung. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah dicurahkan bagi kami melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam renungan ini. Bukalah mata hati kami, untuk kami dapat memahami makna kasih-Mu yang sejati, dan bagaimana kami dapat membagikannya kepada sesama kami. Berilah kami hati yang penuh kasih dan murah hati, seperti hati Yesus. Ajari kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan mampukan kami untuk menolong mereka dengan penuh sukacita. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup dalam kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kasih merupakan fondasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus Kristus adalah teladan utama bagi kita yang telah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada manusia dengan rela mati di kayu salib. Kasih ini bukan hanya tentang pengorbanan saja, tetapi juga suatu anugerah yang menyelamatkan kita dari dosa dan dari maut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pertengkaran karena orang memperebutkan sesuatu. Mereka berteriak, "Ini punyaku, ini punyaku." Kita sering mendengar anak-anak berteriak seperti itu, dan tidak mudah menengahi pertengkaran mereka itu. Begitulah sifat bawaan manusia sejak lahir, senantiasa ingin memiliki semakin banyak, semakin baik. Kita cenderung kurang mempedulikan akan kebutuhan orang lain. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk meneladani kasih-Nya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagi kasih bukan hanya tentang soal memberikan harta benda, tetapi sesuatu hal yang tentang menunjukkan kepedulian, soal perhatian, dan juga pengorbanan bagi sesama kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini melukiskan gambaran indah tentang komunitas Kristen mula-mula yang hidup dalam kasih Tuhan. Mereka bukan hanya sekelompok orang yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga hidup dalam persekutuan yang erat dan saling berbagi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela berbagi harta benda mereka untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kasih Kristus yang mereka alami mendorong mereka untuk menjangkau dan membantu sesama. Firman Tuhan tadi menjelaskan, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul,
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Para rasul bertindak sebagai penata layanan, memastikan bahwa harta yang dibagikan itu digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan setiap anggota komunitasnya. Pelajaran apa yang dapat diambil dari firman Tuhan yang kita baca hari ini? Kisah ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita tentang motivasi kasih, tentang memberi, dan tentang komunitas yang saling memperhatikan. Kasih Kristus memotivasi kita untuk berbagi dengan sesama. Kita tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Mari kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, ayat ini merupakan inti dari kasih Kristus dan bagaimana kasih-Nya memotivasi kita untuk mau memperhatikan orang lain dan berbagi dengan sesama kita. Ayat ini dimulai dengan mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya begitu besar dan tidak terukur, sehingga Dia rela meninggalkan kekayaan dan kemuliaannya di surga untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin di hadapan Allah menjadi kaya oleh kasih karunia-Nya. Kasih Kristus yang begitu besar dan tidak terukur ini seharusnya menjadi motivasi utama bagi kita untuk mau berbagi dengan sesama. Ketika kita merenungkan kasih-Nya yang rela berkorban demi kita, hati kita seharusnya tergerak untuk melakukan hal-hal yang sama bagi orang lain. Berbagi tidak hanya tentang harta benda. Kita dapat berbagi waktu, berbagi talenta, dan perhatian kita dengan orang lain. Ketika kita berbicara tentang berbagi, banyak orang langsung tertuju pada harta benda. Memberikan sumbangan kepada orang miskin, menyumbangkan pakaian bekas, atau menjamu tamu di rumah merupakan contoh-contoh tindakan berbagi yang lazim dilakukan. Namun, makna berbagi dalam kekristenan itu jauh lebih luas daripada sekedar memberi dan menerima harta benda. Seringkali orang-orang di sekitar kita membutuhkan lebih dari sekedar bantuan materi, saudaraku. Mereka mungkin membutuhkan waktu untuk didengarkan, membutuhkan perhatian untuk dipedulikan, dan persahabatan, suatu jalinan persahabatan untuk menemani mereka di saat-saat sulit. Memberikan waktu dan perhatian kepada orang lain merupakan bentuk bagi kita yang tidak kalah berharganya dengan harta benda. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kasih ini diwujudkan melalui tindakan kebaikan dan juga kepedulian kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Kita dapat berbagi kebaikan dengan menunjukkan empati, menawarkan bantuan, dan menebarkan senyuman kepada orang lain. Saudaraku, setiap orang Dia anugerahi Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang unik. Berbagi talenta, berbagi kemampuan merupakan bentuk berbagi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita dapat mengajar, kita dapat memimpin, kita dapat berkarya seni, atau melakukan hal lain yang bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan talenta yang kita miliki. Ya saudaraku,
Berbagi adalah esensi dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia telah berbagi kasih, berbagi keselamatannya kepada seluruh umat manusia yang dikasihinya. Kita sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk berbagi dalam berbagai bentuk. Tidak hanya soal harta benda, tetapi juga dengan waktu kita, dengan perhatian kita, dengan kebaikan kita, dengan kasih kita, dengan talenta kita, dan juga dengan kemampuan yang ada pada kita. Komunitas Kristen yang penuh kasih adalah komunitas yang saling mendukung dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita harus membangun suatu komunitas yang dimana setiap orang merasa diterima dan merasa dihargai. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, Yesus Kristus telah menanggung beban dosa kita. Kita menunjukkan kasih-Nya kepadanya dengan menolong sesama yang sedang terbebani dengan berbagai masalah yang ada. Ayat ini mengajak kita untuk saling membantu dan menumpang satu sama lain dalam menghadapi beban hidup ini. Kita tidak dimaksudkan untuk hidup sendirian dan menanggung beban sendirian. Justru, sebagai komunitas orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya, meringankan beban satu sama lain. Menolong sesama bukan hanya tindakan kasih, saudaraku, tetapi juga merupakan ketaatan kita kepada hukum Kristus. Yesus sendiri telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal kasih ini. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita renungkan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagi dalam kasih Tuhan adalah panggilan setiap kita. Ketika kita hidup dalam kasih dan berbagi dengan sesama, kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Keindahan untuk saling berbagi dapat terwujud karena kasih. Kristus memberikan inspirasi untuk tindakan ini karena Dia telah memberikan dirinya sendiri bagi jemaatnya. Dengan memberikan sebagian milik kita, kita memberi perhatian kepada saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Kita memenuhi salah satu hukum utama dan yang terutama, yaitu mengasihi sesama kita seperti diri sendiri dan mengasihi Tuhan. Pemberian itu harus dilakukan dengan rela, saudaraku. Sebab mungkin saja kita melakukannya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Godaan itu dapat menjebak kita terjatuh dalam dosa. Alkitab memberi contoh nyata tentang motivasi yang salah dalam memberi ini, yaitu dalam kisah Ananias dan Safira. Saudara pasti sudah mengerti kisah ini, dan akibatnya fatal. Marilah kita menguji diri kita sendiri. Adakah kita sebagai gaya hidup kita mengembangkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita bersama-sama mewujudkan kasih Kristus dalam hidup kita dengan saling menanggung beban satu dengan yang lainnya, dengan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita bukan hanya meringankan beban satu sama lainnya, tetapi juga memenuhi hukum Kristus dan memuliakan namanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas teladan kasih yang luar biasa
dari jemaat mula-mula. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau menumbuhkan kasih yang sama di dalam hati kami. Ajari kami untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan kami sendiri, tetapi juga kebutuhan orang-orang lain di sekitar kami. Berikan kami kerelaan untuk berbagi harta dan waktu kami dengan mereka yang membutuhkan, sama seperti jemaat mula-mula. Roh Kudus yang penuh kuasa, bimbinglah kami dalam menggunakan karunia dan sumber daya yang Engkau berikan kepada kami untuk melayani orang lain. Tolonglah kami untuk melihat kebutuhan di sekitar kami dan bertindak dengan kasih dan kepedulian. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berbagi dalam kasih, kami mencerminkan kasih-Mu kepada dunia. Bantulah kami untuk menjadi komunitas yang penuh kasih, di mana semua orang merasa diterima, dihargai, dan dipedulikan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamahan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku,
Saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.